Selamat datang pemirsa, segmen berita khusus kembali hadir menjumpai Anda. Pada segmen kali ini, kami akan membawa Anda kembali ke masa lalu, di mana peristiwa ini adalah salah satu bab penting dalam sejarah Indonesia, pemberontakan PRRI dan Permesta. Bersama saya, Azma Aska Sabria, inilah informasi selengkapnya. Pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan salah satu gejolak politik dan militer terbesar yang terjadi pada era awal kemerdekaan Indonesia. Berbagai faktor, termasuk ketimpangan pembangunan, ketidakpuasan militer daerah, serta dinamika politik nasional dan internasional berperan dalam munculnya gerakan ini. Gerakan PRRI saat itu dipimpin oleh Ahmad Hussein, sedangkan Permesta dipimpin oleh VJ Samuel yang menjadi bukti bahwa pemerataan pembangunan dan keadilan dalam pemerintahan sangat penting dalam menjaga stabilitas negara. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pusat menghadapi berbagai tantangan dalam membangun negara yang baru berdiri. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya, terutama di daerah Sumatera dan Sulawesi. Daerah-daerah ini merupakan penghasil devisa terbesar bagi Indonesia, terutama dari sektor perkebunan, minyak, dan pertambangan. Namun, mereka merasa bahwa hasil kekayaan daerah tidak dikelola secara adil oleh pemerintah pusat, karena sebagian besar pembangunan justru terfokus di Pulau Jawa. Selain masalah ekonomi, ada juga ketegangan dalam tubuh militer. Pada saat itu, Perdana Menteri Muhammad Hatta mencanangkan program reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA yang bertujuan untuk merampingkan angkatan bersenjata. Program ini bertujuan agar jumlah tentara lebih efisien dan profesional. Tetapi, kebijakan RERA ini ditentang oleh banyak perwira militer di daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi, karena mereka merasa posisinya terancam. Banyak tentara daerah yang takut kehilangan pekerjaan dan merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan oleh pusat. Ketidakpuasan ini akhirnya melahirkan berbagai kelompok militer di daerah, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Kemudian, pada 15 Februari 1958, Ahmad Hussein mendeklarasikan PRRI di Padang, Sumatera Barat, dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Tandikan. Sementara itu, di Sulawesi Utara, VJ Samuel mendeklarasikan Permesta pada 2 Maret 1957. Kedua gerakan ini mewakili beberapa tuntutan utama terhadap pemerintah pusat, di antaranya 1. Pembubaran Kabinet Juanda yang mereka anggap tidak mewakili kepentingan daerah. 2. Penghapusan pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam pemerintahan. 3. Pengembalian posisi Soekarno sebagai presiden konstitusional tanpa peran eksekutif. Tetapi, Presiden Soekarno dan pemerintah pusat menolak tuntutan ini. Mereka menganggap PRRI dan Permesta bukan sebagai gerakan koreksi terhadap pemerintah, tetapi sebagai pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Maka, pemerintah pusat mengambil langkah tugas untuk menumpas kedua pemberontakan ini. Operasi militer besar-besaran segera diluncurkan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh PRRI dan Permesta. Situasi semakin memanas ketika Amerika Serikat diduga ikut campur dalam pemberontakan ini. Sebagai bagian dari Perang Dingin, Amerika Serikat khawatir bahwa Soekarno semakin dekat dengan Uni Soviet dan Tiongkok yang merupakan blok komunis. Dokumen yang kemudian terungkap menunjukkan bahwa CIA memberikan dukungan kepada PRRI dan Permesta dalam bentuk senjata, logistik, dan pelatihan militer. Salah satu bukti paling terkenal adalah penangkapan Allen Pope, seorang pilot CIA yang pesawatnya ditembak jatuh oleh TNI saat melakukan misi rahasia membantu pemberontak. Untuk menghadapi pemberontakan ini, Presiden Soekarno mengerahkan pasukan militer dalam beberapa operasi besar, di antaranya 1. Operasi 17 Agustus pada tahun 1958 untuk menumpas PRRI di Sumatera Barat. 2. Operasi Merdeka pada tahun 1958 sampai dengan 1961 untuk menghancurkan Permesta di Sulawesi Utara.
Dalam waktu singkat, kota-kota utama seperti Padang dan Bukit Tinggi berhasil direbut kembali oleh pasukan pemerintah dan para pemimpin PRRI serta Permesta akhirnya menyerah. Walaupun pemberontakan ini berhasil ditumpas, dampaknya sangat besar, baik dari segi sosial, politik, maupun ekonomi. Beberapa dampak utama dari peristiwa ini adalah 1. Lebih dari 10.000 korban jiwa, termasuk 5.592 warga sipil. 2. Migrasi besar-besaran orang Minangkabau yang menyebabkan semakin banyak perantau Minang di kota-kota besar seperti Jakarta. 3. Pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI karena beberapa tokohnya terlibat dalam pemberontakan ini. 4. Hubungan Indonesia-Amerika Serikat memburuk setelah keterlibatan CIA terungkap. Peristiwa PRRI dan Permesta menjadi pelajaran bahwa ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan dalam pemerintahan dapat memicu konflik yang besar. Meskipun hal ini telah berlalu, dampaknya tetap terasa hingga kini dalam sejarah politik dan sosial Indonesia. Demikian berita khusus saya akhiri. Terima kasih telah menyimak. Saya, Azma Askia Sabriah, bersama tim mengucapkan salam sejarah dan sampai jumpa.